Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Yulia Stuti. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Cinta Laki-Laki Biasa karya Asma Nadia dan kawan-kawan. Buku ini terbit pada tahun 2016, diterbitkan oleh Asma Nadia Publishing House dengan cetakan ke-8 dan jenis buku ini kumpulan cerita pendek. Buku ini ditulis oleh 18 penulis lainnya yang menunjukkan terdapat banyak judul dengan kisah yang berbeda dan tentunya menarik. Pertama, saya akan mereview covernya terlebih dahulu. Menurut saya, cover seperti ini sudah cukup menarik ya. Warnanya yang elegan dan meneduhkan membuat kita ingin memiliki buku ini. Sehingga orang-orang yang melihat pun bisa jatuh hati. Oh iya, buku ini juga memiliki ketebalan 243 halaman. Buku ini tergolong ringan, sehingga bisa dibawa kemana-mana dan gak akan bikin tas kita berat. Di sini juga ada kertasnya. Menurut saya kertasnya sudah cukup bagus dan juga ada animasi seperti ini yang membuat kita akan betah lama membaca dan gak gampang bosan tentunya. Buku Cinta Laki-Laki Biasa ditulis dengan baik. Hampir semua ceritanya saya suka. Buku ini mengangkat tema cinta yang ditulis dengan gaya bahasa berbeda-beda. Antara lain yang judul yang saya suka itu ada Cinta Laki-Laki Biasa, terus Melihat Cinta, Napas Cinta, Suatu Senja di Alun-Alun Kota, terus juga Telur Dadar, dan Mata yang Bicara Cinta. Sebenarnya buku ini, judulnya ini menarik semua, tapi ada beberapa yang saya suka. Kisah cinta laki-laki biasa bermula dari seorang gadis cantik yang bernama Nania yang sedang melakukan praktik kerja di sebuah proyek pembangunan yang dimentori oleh Rafli. Nania tidak hanya mendapatkan ilmu tentang pembangunan rumah saja, tapi Nania juga mendapatkan ilmu tentang bagaimana pentingnya menjalani hidup. Nania akhirnya mengagumi sosok si Rafli, dan Rafli pun juga mempunyai perasaan lebih kepada Nania. Akhirnya Rafli memberanikan diri untuk melamar Nania, walaupun Rafli tahu Rafli dan Nania tidak sederajat, jaraknya antara langit dan bumi. Di situ Nania juga merasa ragu karena orang tuanya juga menjodohkan Nania dengan dokter lulusan Jepang yang bernama Tio. Tapi akhirnya Nania berubah pikiran, ia menerima lamaran Rafli. Dan pada suatu hari Nania mengajak Rafli mengunjungi rumahnya yang kebetulan ada acara keluarga. Akhirnya Nania memperkenalkan kepada keluarganya bahwa Rafli ini adalah calon suaminya. Di situ keluarganya pada kaget, pada terkejut karena Rafli ini nggak sederajat. Dan akhirnya Rafli mencoba meyakinkan keluarganya untuk bisa melamar si Nania ini. Nah, mereka akhirnya menikah dengan lancar, dengan selesai, walaupun keluarganya pada tidak setuju. Nania walaupun sudah menikah, Nania juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik, kata-kata yang tidak baik dari keluarganya, dari tetangganya, dan dari teman-temannya. Tapi Nania dan Rafli tidak memperdulikan itu. Mereka hidup bahagia di sebuah rumah sederhana. Sampai pada saatnya Nania ini mempunyai 2 anak, cewek dan cowok. Dan Nania ini sempat mengalami kelumpuhan. Yang setia menjaga Nania ini adalah Rafli. Dan pada suatu hari Rafli ini terjerat kasus korupsi dan Nania sempat mengalami kecelakaan. Dan akhirnya Nania mengalami koma. Rafli ini akhirnya menunggu Nania sadar sampai hari ke-30. Si Rafli ini terus meminta kesembuhan Nania, berdoa dan selalu menjaga setiap harinya, sampai bahkan tidak pulang. Nah, Rafli fokus berdoa dan fokus meminta kesembuhan Nania.
Nah, pada hari ke-30 itu akhirnya Nania membuka matanya, dan tapi Nania tidak ingat sama sekali atau amnesia. Dan dengan sabarnya si Rafli ini menyadarkan atau memulihkan ingatan Nania ini dengan berbagai hal. Tapi si Nania ini sedang mencoba mencintai Rafli, sedang berusaha mengingat-ingat gitu. Dan akhirnya Nania ini direncanakan oleh keluarganya untuk dibawa ke rumah sakit Jerman untuk pengobatan lebih lanjut. Dan akhirnya Nania ini nggak mau, dia pergi ke sebuah pohon mereka berdua, Nania dan Rafli. Disitulah ingatannya kembali. Akhirnya Nania bisa mengingat-ingat lagi bahwa Rafli ini adalah suami yang dicintainya. Dan pada saat itulah Nania dan Rafli hidup bahagia, dan orang tuanya tidak ada lagi membanding-bandingkan atau mengejek-ejek atau menghina apapun, dan hiduplah mereka dengan bahagia. Nah, untuk isi dari buku Cinta Laki-Laki Biasa ini memiliki alur yang menarik ya, sehingga yang membacanya pun akan ikut penasaran dan akan ikut ada di cerita tersebut. Untuk ceritanya benar-benar memilukan. Jadi untuk yang mau baca buku ini wajib banget harus sediain tisu karena emang benar-benar mengharukan sekali. Untuk kelebihan dari buku Cinta Laki-Laki Biasa, yaitu buku ini sangat cocok dibaca khususnya untuk para orang tua agar tidak memandang menantunya hanya dari segi kemapanannya saja, tapi juga dari kepribadian dia. Nah, di sini juga terdapat nilai-nilai kebaikan. Untuk kekurangannya nggak banyak, tapi di sini para penulis menggunakan majas dan gaya bahasa yang kurang dapat dipahami untuk para pembaca awam. Sepertinya sudah cukup ya saya mereview buku ini. Untuk yang tertarik atau yang penasaran sama isinya bisa langsung dibeli aja. Nah, untuk reviewnya semoga bisa memuaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.